Kyoto Animation didirikan Hideaki Hata bersama dengan istrinya pada tahun 1985. Memulai bisnis sebagai perusahaan jasa produksi yang sederhana hingga menjadi salah satu studio animasi terkenal di Jepang. Perusahaan ini lebih berfokus kepada hasil kualitas tinggi daripada hasil kuota produksi. Tidak seperti studio animasi pada umumnya yang lebih banyak memperkerjakan freelancer, Kyoto Animation lebih memilih untuk melatih karyawannya secara internal dengan bayaran gaji yang tetap. Judul animasi seperti Haruhi Suzumiya, K-On!, dan Clannad adalah hasil produksi anime dari pelatihan dan praktek yang diterapkan perusahaan tersebut. Karena itu juga, Kyoto Animation mendapatkan banyak pujian atas perlakuan positif kepada para karyawannya. Lebih dari itu, mereka mendapatkan gelar kehormatan dari Women in Animation atas usahanya untuk membangun keseimbangan gender pekerja. Kyoto Animation berkembang dari tahun ke tahun, hingga memiliki beberapa studio yang lokasinya tersebar di Kyoto. Di antaranya Studio 1 di distrik Fushimi, Studio 2 di Uchihata sebagai kantor pusat, dan Studio 5 di Higashinaka. Kyoto Animation juga menyelenggarakan kompetisi penghargaan tahunan yang mereka mulai sejak tahun 2009. Event ini ditujukan bagi para penggemar untuk menawarkan kesempatan bagi para penulis berbakat yang kurang terpapar. Mereka bisa mengirimkan cerita hasil tulisan agar dapat direview oleh para staf Kyoto Animation dan mendapat hak penerbit bagi mereka yang memenangi kompetisi ini di bawah agensi perusahaan tersebut, yang bahkan berkemungkinan untuk mendapatkan adaptasi anime. Ironisnya, hal ini juga menjadi akar masalah dari kejadian mematikan yang akan dilakukan oleh Shinji Aoba. Kemajuan Kyoto Animation dari beberapa dekade ke belakang bisa dibilang konsisten. Perusahaan ini tidak hanya dikenal dengan kualitas tinggi produksinya, tapi juga praktik bisnis mereka. Namun, dengan berbagai macam kepopuleran dan perhatian positif yang didapatkan perusahaan tersebut, datang juga dampak negatif kepada perusahaan itu. Shinji Aoba lahir pada tanggal 16 Mei 1978 di Saitama, Jepang. Ketika dia masih belia, orang tua Shinji bercerai. Ini membuat dia tinggal dengan ayah dan saudara-saudaranya. Shinji menjadi remaja yang bermasalah. Dia bersikap tidak ramah pada teman sekelasnya dan diketahui sering bolos sekolah. Setelah dia lulus SMA, dia menjadi pekerja part-time job di toko swalayan tak jauh dari tempat tinggalnya. Shinji juga sering berpindah-pindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Saat dia berusia 21 tahun, ayahnya meninggal dunia, membuatnya hidup sendirian dan memutus kontak dengan saudara-saudaranya. Dengan penghasilan tak seberapa dari part-time job yang dia jalani, Shinji yang kini berusia 38 tahun memutuskan untuk merampok toko swalayan dengan menggunakan pisau. Dalam tindakan kriminal tersebut, dia memperoleh uang sebanyak 20.000 yen. Namun pada akhirnya, dia tertangkap oleh polisi dan dihukum penjara selama 3,5 tahun, serta dimasukkan ke tempat rehabilitasi selama 6 bulan di tahun 2016. Setelah dibebaskan dari fasilitas tersebut, dia tinggal sendirian dalam sebuah apartemen di kota Saitama. Dengan mengisolasi diri dan minimnya interaksi sosial dalam kesehariannya, dia menghabiskan waktunya hanya untuk menonton anime dan bermain game. Shinji juga mencoba peruntungannya dengan mengirimkan hasil karya tulisan miliknya ke event kompetisi yang diselenggarakan oleh Kyoto Animation pada tahun 2017 hingga 2018. Dari 2 kali upaya mengirimkan karya tulisan miliknya, tidak ada satupun yang membuahkan hasil. Hal ini membuat Shinji menjadi depresi. Pada suatu hari, Shinji sedang menonton anime dan melihat satu adegan yang familiar dalam tayangan anime tersebut. Dalam pikirannya yang penuh dengan delusi, Shinji mengira bahwa adegan yang ada dalam anime itu merupakan hasil jiplakan dari tulisan miliknya yang pernah dia kirim ke Kyoto Animation. Ini membuat Shinji marah dan menjadi pemicu awal rasa ingin balas dendamnya kepada perusahaan Kyoto Animation. Setahun sebelum insiden mematikan yang akan terjadi, Kyoto Animation setidaknya telah menerima lebih dari 200 ancaman pembunuhan. Pengirimnya menggunakan software anonim untuk menyembunyikan identitas mereka.
Setelah melaporkan dan memberitahukan akan adanya ancaman pembunuhan yang mereka terima kepada polisi dan pengacara pada bulan Oktober 2018, polisi melakukan respon jawaban dengan melakukan patroli sementara di sekitar area kantor pusat studio. Pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019, Shinji dengan suasana hati yang sedang buruk mendapati tetangga apartemen di dekatnya sedang memasang furnitur dan menghasilkan suara yang keras. Dia mendatangi dan mulai menggedor pintu milik tetangga di sebelahnya. Ketika tetangganya membuka pintu unit yang dia tempati, Shinji langsung mencengkram kerah bajunya dan mengancam akan membunuhnya jika dia tak segera menghentikan suara yang dia hasilkan. Ketika Shinji selesai dengan amukannya, dia kembali ke unit apartemennya. Akibat ancaman yang dilakukan Shinji, tetangganya merasa takut untuk tinggal di rumah. Dia pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian yang baru saja dia alami. Dalam aduannya tersebut, tetangga Shinji menjelaskan bahwa suara keras yang didengar oleh Shinji bukan berasal dari unit ruangan miliknya, tapi berasal dari pemilik unit apartemen di lantai atas kediaman Shinji. Polisi yang selesai mendengarkan laporan itu langsung mencoba mendatangi apartemen yang didiami oleh Shinji. Namun anehnya, tidak ada tanda-tanda Shinji berada dalam ruangan unit apartemen tersebut. Pada keesokan harinya, Shinji memutuskan untuk berangkat dari Saitama ke Tokyo menggunakan kereta api cepat Shinkansen. Sesampainya di tujuan, Shinji menginap di hotel untuk beristirahat. Pada tanggal 16 Juli, hari berikutnya, dia melanjutkan perjalanannya ke Kyoto. CCTV setempat merekam keberadaannya di berbagai titik. Ketika malam hari tiba, Shinji melakukan check-in di hotel yang jaraknya tak jauh dari stasiun Kyoto. Pada tanggal 17 Juli, Shinji yang masih mengenakan baju yang sama semenjak dia meninggalkan apartemennya di Saitama, beranjak pergi ke toko peralatan dan memberi troli, kemudian menuntunnya ke arah SPBU di sekitaran area untuk memberi bensin sebanyak 40 liter. Shinji melanjutkan perjalanannya menyusuri tepi sungai Uji yang mengarah menuju gedung Studio 1 Kyoto Animation yang berjarak 10 km. Dengan mendorong troli yang mengangkut bensin sebanyak 40 liter tersebut, dia sempat terhenti pada malam hari untuk menginap di hotel. Shinji beristirahat bersamaan dengan rencana jahat yang dia simpan untuk hari esok. Pada tanggal 17 Juli 2019, di hari Rabu sekitar jam 10.31, Shinji tiba di gedung Studio 1 Kyoto Animation dengan troli yang di atasnya mengangkut bensin sebanyak 40 liter. Hari itu, ada sekitar 70 orang staf yang sedang bekerja di dalam gedung tersebut. Shinji masuk dengan mendorong troli melewati pintu depan, lalu dia menjatuhkan dirijen bensin yang terisi penuh sebelum dia menyiramkannya ke beberapa orang. Kemudian, dia langsung menyulut bensin yang telah menguap di udara dalam ruangan gedung tersebut sambil berteriak, "Matilah kalian!" Penyerangan ini menyebabkan ledakan dan juga membakar beberapa staf termasuk dirinya sendiri. Dalam waktu 30 detik setelah ledakan, lantai 2 dan 3 gedung Studio 1 hampir dipenuhi dengan asap. Saat itu, hanya beberapa staf yang turun dan bergegas keluar dari tangga sebelum api membesar di lantai 1 di dekat pintu masuk. Sementara itu, keadaan staf yang terjebak di lantai 2 dan 3 mencoba untuk memadamkan api yang membara dengan berbagai cara. Sayangnya, gedung Studio 1 Kyoto Animation tidak mempunyai fire hydrant untuk menanggulangi api yang melahap pada setiap ruangan. Jendela lantai 3 hancur hanya dalam 1 menit semenjak terjadinya ledakan, diikuti dengan asap hitam yang keluar dari semua lubang dari gedung tersebut. Shinji yang masih hidup namun dipenuhi luka bakar mencoba melarikan diri. Dia bergegas menjauh dari TKP, namun segera tergeletak di tepi jalan karena menahan rasa sakit dari luka yang dia derita. Tidak mengetahui apa yang telah Shinji lakukan, orang-orang di sekitar area kejadian membantu untuk mengobati luka di sekujur tubuhnya. Shinji yang mulai tersadar mencoba untuk berdiri dan langsung melarikan diri. Untungnya, ada 2 staf Kyoto Animation yang menyadari dan mulai mengajarnya. Tidak membutuhkan jarak yang jauh, kedua staf karyawan itu berhasil menyusul Shinji dan menjatuhkannya.
Di lain tempat, pemadam kebakaran bersamaan dengan polisi tiba di tempat kejadian. Mereka mencoba menjinakkan kobaran api yang menyebar dari dalam gedung Studio 1 Kyoto Animation, namun api tetap membara selama 5 jam penuh. Sementara itu, polisi melihat orang-orang yang mengerumuni Shinji tengah terbaring pingsan di tepi jalan. Mereka mencoba untuk melerai dan menanyai apa yang terjadi. Pada jam 15.19, usaha pemadam kebakaran mulai membuahkan hasil. Mereka melakukan upaya penyelamatan bagi para staf yang masih terjebak di dalam gedung tersebut. Banyak dari mereka yang terkena luka bakar dan tidak sedikit yang menghirup terlalu banyak asap hasil amukan kobaran api. Mereka juga menemukan 34 mayat di dalam gedung pada sore hari itu. 4 di lantai 1, 11 di lantai 2, dan 19 mayat di tangga lantai 3 menuju ke arah atap menunjukkan bahwa para korban berusaha melarikan diri. Pada jam 6.20 keesokan harinya, kebakaran yang melahap gedung Studio 1 Kyoto Animation berhasil dipadamkan sepenuhnya. Dari 70 orang yang berada dalam Studio 1 pada saat kebakaran terjadi, diketahui bahwa 34 orang menjadi korban kebakaran sebelum 2 orang lagi kemudian dilaporkan meninggal di rumah sakit. Pihak berwajib melangsungkan diskusi dengan Kyoto Animation mengenai apakah, kapan, dan bagaimana kejadian itu bisa terjadi. Hideaki Hata sebagai CEO Kyoto Animation menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui apakah ancaman yang dikirim secara anonim ada kaitannya dengan insiden tersebut. Penyerangan ini disebut-sebut sebagai salah satu kejadian paling mematikan dalam sejarah Jepang sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua dan kebakaran gedung paling banyak menelan korban jiwa semenjak peristiwa serupa, yaitu kebakaran gedung Myojo 56 yang terjadi pada tahun 2001. Shinji yang menderita luka bakar parah dipindahkan ke University Hospital di Osaka untuk menerima perawatan lebih lanjut di mana dia akan menerima donor kulit. Pada tanggal 5 September 2019, dilaporkan bahwa Shinji telah melewati masa-masa krisis dari luka yang dialaminya. Tetapi dia masih dirawat dalam ICU karena membutuhkan bantuan pernafasan dari ventilator. Ketika Shinji mampu duduk di kursi roda dan melakukan percakapan singkat, polisi mendapatkan surat perintah penangkapannya. Namun harus menunggu konfirmasi dari dokter untuk memastikan kondisi Shinji dapat bertahan dalam masa kurungan. Pada tanggal 14 November 2019, dia dipindahkan ke rumah sakit di Kyoto untuk menjalani rehabilitasi akhir. Hingga akhirnya, tanggal 27 Mei 2020, Shinji dinyatakan telah cukup pulih dari luka bakar yang dideritanya dan secara resmi ditangkap atas tuduhan pembunuhan serta tuduhan lainnya. Pada tanggal 16 Desember 2020, distrik Kyoto memulai pengadilan terhadap Shinji Aoba. Dia memiliki riwayat kriminal dan diketahui menderita penyakit mental. Di tahun 2012, dia merampok sebuah toko swalayan dengan menggunakan pisau. Di tahun 2019, Shinji melakukan aksi pembakaran sebuah gedung dan menyebabkan jatuhnya korban jiwa sebanyak 36 orang. Pada tanggal 5 September 2023, Shinji mengaku bersalah atas dakwaan tersebut. Namun, dia mengajukan banding untuk setidaknya menyampaikan apa yang dia alami. Shinji beralasan dia melakukan penyerangan tersebut karena Kyoto Animation selaku studio produksi telah mencuri ide dari salah satu hasil karya tulis yang telah dia kirim dan tidak mendapatkan kredit serta tidak membayar kompensasi dari adegan anime yang tayang pada waktu itu. Namun, menurut laporan pengamat anime, adegan tersebut sangatlah umum dan bisa ditemukan dari anime dengan judul yang berbeda. Pada tanggal 28 Januari 2025, Pengadilan Distrik Kyoto mengumumkan bahwa Shinji Aoba ditetapkan akan dijatuhi hukuman mati. Peristiwa ini juga mendapat perhatian dari dalam maupun luar negara, membuat Kyoto Animation membuka donasi untuk meringankan beban finansial bagi para korban keluarga melalui rekening bank lokal. Mereka berhasil mengumpulkan dana sekitar 3,3 miliar yen.
Gedung yang menjadi kenangan mengerikan peninggalan Shinji Aoba telah dirobohkan. Dalam sebuah wawancara, Hideaki Hata menyatakan bahwa dia mempertimbangkan untuk merubah gedung tersebut menjadi taman umum disertai dengan monumen untuk mengingat korban yang meninggal dalam peristiwa itu.